nih saudara, tanggal 5 September adalah batas waktu yang diberikan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah dan juga DPR untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek. Apakah ke-17 tuntutan ini bisa terwujud atau sebaliknya hanya sebatas janji? Kita bahas bersama dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Bang Muhammad Kodari, lalu ada analis politik Mas Adi Prayitno, dan kami juga akan mengundang mantan Ketua BEM Unpad Mas Fridian Aurelo yang akan bergabung bersama kami di diskusi pada Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Mas Yasir, Bang Sehat Kodari. semuanya ya. Saya mau ke Bang Kodari dulu nih. Hari ini deadline-nya Bang, 17 tuntutan rakyat. Bisa terpenuhi nggak nih? Apalagi kemarin salah satu staf susnya Pak Prabowo, Pak Wiranto bilang nih, kalau semuanya dipenuhi bakal repot nih. Atau mungkin Anda punya pendapat yang berbeda nih Bang Kodari? Iya, saya kira sebetulnya sebagian besar itu bahkan sudah selesai sebelum tuntutan dirangkum ya oleh teman-teman gerakan kolektif. Yang mana tuh Bang? Tolong dijelaskan. Misalnya seperti pembatalan tunjangan anggota DPR, perjalanan ke luar negeri, proses terhadap anggota-anggota DPR yang dianggap bermasalah, lalu kemudian proses hukum kepada pelaku penabrakan Afan Kurniawan, tujuh personel yang ada di dalam mobil tersebut, termasuk juga kepada komandan batalion, itu semua sudah berjalan. Dan beberapa tuntutan itu kan sebetulnya juga kalau diberikan konteksnya sebetulnya menjadi jelas, misalnya soal TNI, tarik TNI dari pengamanan sipil. Ini kan TNI ini kan hadir karena memberikan bantuan, dan dasarnya juga ada Undang-Undang TNI. Di situ salah satunya operasi TNI selain perang adalah perbantuan kepada Polri. Jadi sebetulnya sebagian itu hanya memerlukan penjelasan dalam konteks hukum. Yang kedua sudah berjalan, dan secara substansi saya kira umumnya sudah dipenuhi oleh para pihak yang disebut dalam tuntutan tersebut. Termasuk membentuk tim investigasi independen korban kekerasan aparat selama demonstran ini ya. Ini realisasinya seperti apa? Karena kalau sebatas hanya masih dirembukan, belum ada informasi yang disampaikan secara lugas dari pemerintah kepada rakyat, mungkin akan bias begitu Bang. Iya, kalau saya kembali kepada substansi ya, yang diinginkan adalah keadilan, yang diinginkan adalah proses hukum yang berjalan dengan baik, dan itu sudah ditegaskan beberapa hari yang lalu oleh Presiden sendiri bersama ketua-ketua umum partai politik. Beliau, Pak Presiden maksudnya mengatakan dengan tegas agar diproses secara jelas, tegas, dan transparan. Jadi kalau kita bicara substansi, sebetulnya ini semua sudah lagi-lagi sudah dilaksanakan oleh Presiden secara substansi. Oke, secara substansi sudah dilaksanakan begitu oleh Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah. Apakah itu saja sudah cukup atau ada perlu langkah konkret lainnya? Saya ke Mas Adi untuk pertanyaan ini. Ya, kalau kita membaca tuntutan rakyat 17+8, ini kan ada dua kategori jangka pendek dan jangka panjang. Yang dibicarakan hari ini tentu adalah kategori jangka pendek yang deadline-nya itu jatuh pada hari ini tanggal 5 September 2025. Kalau kita membaca target jangka pendek itu kan ada semacam kurang lebih sekitar 17 tuntutan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok aktivis pro demokrasi yang melakukan demonstrasi. Kalau kita mau jujur, sebenarnya memang ada beberapa hal yang sudah dipenuhi. Misalnya soal tunjangan DPR kan sudah di stop. Ada sikap partai politik yang menonaktifkan kader-kader mereka yang dinilai menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi memang ada beberapa poin yang misalnya secara eksplisit masih belum bisa diwujudkan. Misalnya soal bagaimana membentuk tim investigasi secara independen untuk mengusut persoalan-persoalan yang kemarin terjadi ya. Terutama meninggalnya kawan kita Afan Kurniawan ya dalam tragedi di depan DPR itu. Kan sampai hari ini juga belum terbentuk. Termasuk misalnya bagaimana partai politik memecat kader-kadernya yang dinilai menimbulkan kontroversi. Yang ada partai politik itu hanya menonaktifkan dan meminta kepada DPR untuk tidak lagi memberikan fasilitas dan tunjangan apapun. Tapi minimal partai politik, DPR dan pemerintah dalam banyak hal sudah mengkonfirmasi tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok aktivis yang memberikan sejumlah tuntutan itu. Meski pada saat yang bersamaan ada beberapa hal yang
saya kira juga belum terlaksana. Misalnya soal bagaimana terkait dengan kondisi keekonomian, yaitu memastikan bahwa ada langkah-langkah strategis supaya tidak terjadi PHK. Ataupun misalnya ada langkah-langkah konkret di tengah krisis sehingga kemiskinan dan kesulitan rakyat itu bisa ada solusinya. Termasuk misalnya jangan lagi ada upah yang relatif cukup murah dan rendah kepada semua sektor kerja. Kan itu tuntutan-tuntutan di bidang ekonomi. Oke. Tapi bagi saya secara prinsip sebenarnya, Nasir, adalah ada beberapa hal yang minimal kita tangkap secara positif. DPR dan pemerintah secara perlahan sudah mulai mendengarkan bagaimana tuntutan-tuntutan publik yang sudah disampaikan secara terbuka, dan bahkan sejak kemarin kita tahu DPR membuka pintunya seluas-luas kepada kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok BEM, termasuk Oke. juga aktivis-aktivis Cipayung, dan berdialog menyampaikan secara terbuka, termasuk juga misalnya meminta kawan-kawan mereka yang saat ini misalnya ditahan itu juga minta dilepaskan. Baik, Begitupun tahan dengan sampai di situ istana. dulu Mas Adi, izin karena sudah bergabung bersama kami juga mantan ketua mantan ketua BEM dari Unpad, dari Firdian. Firdian, sudah dengar suara saya? Iya, terdengar Mas. Ini saya masih di depan. Oke, Anda di lokasi, pertanyaannya apakah tuntutan Anda 17/8 ini sudah dipenuhi atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Waktu deadline tuntutan warga sipil 17/8 bisa terrealisasi atau tidak? Saya ke Bang Firdian. Bang Firdian, kalau tadi kata Bang Kodari, ini secara substantif sebenarnya ada beberapa yang sudah terrealisasi begitu. Tapi Anda di lapangan yang mengawal tuntutan 17/8, apakah semua sudah terakomodir? Ya, hari ini saya di depan gedung DPR bersama teman-teman Aliansi Sipil, ada BEM Kema Unpad, BMKM UGM, KM ITB, teman-teman dari Sipil, Kasbi, Salam Empat Jari, ada Bang Ando Vida Lopez tadi dan sebagainya. Kami turun bareng-bareng karena kami menagih negara yang hari ini kita kasih deadline. Hari ini memang hari libur, tanggal merah, tapi buktinya kami sebagai pembayar pajak, sebagai bosnya tetap datang kan. Logikanya kalau bosnya datang, masa karyawan yang nggak mau datang tanggal merah? Artinya kalau bicara tuntutannya sudah dipenuhi apa belum, kami merasa tuntutan kami belum dipenuhi. Contoh yang paling krusial kami ingin dorong adalah tim investigasi independen untuk korban kekerasan aparat selama sepekan terakhir. Gini, kami tidak berharap aparat itu fokus kepada pencarian makar. Ya udahlah, kalau makar silakan kerja-kerja bin, Intelkam, Bais untuk mencari siapa makar. Jujur kami geng Solo, geng Ijo, geng Coklat, kami nggak ngaruh, nggak peduli gitu. Kami peduli soal 10 teman kami yang meninggal di tangan negara, 3.000 teman kami masih ditahan oleh polisi, Del Pedro, Direktur Lokataru ditahan polisi, teman-teman kami 8 orang masih hilang entah kemana. Itu yang kami pedulikan. Dan dengan cara apa kami mewujudkan keadilan korban? Tim investigasi independen. Karena kalau nggak independen, jadinya kayak di Bandung, Mas. Unpas sama Unisba ada gas air mata, polisinya bilang, itu mah kena angin kali. Kan konyol gitu. Itu yang kami rasakan, Mas. Baik, di sini juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodori. Saya ingin minta tanggapannya. Ini kapan tim investigasi independen korban kekerasan ini dibentuk? Ya, kembali lagi sebetulnya kepada substansi ya, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa proses hukum itu bahkan sudah berjalan dari hari kedua setelah peristiwa dalam kasus Afan, sudah langsung diproses secara hukum, sudah diproses secara etik ya, dan begitu dilihat dianalisa ada potensi pidananya, semuanya juga sudah berproses dan sedang berproses pada hari ini, dan beberapa tindakan tegas sudah dilaksanakan. Misalnya untuk driver rantis itu sudah demosi 7 tahun, kemudian untuk komandan batalion itu sudah kalau saya tidak salah sudah diberhentikan ya dari jabatannya begitu. Jadi proses ini pasti bertahap, tetapi saya kira kita semua bisa mengikuti prosesnya dengan terbuka karena umumnya disiarkan oleh televisi begitu, Pak Yasir. Karena kita lihat tidak hanya satu gitu ya korbannya, tapi ada 9 lainnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan saya, mewakili apa yang disampaikan oleh Firdian tadi. Jadi dibentuk nggak nih tim investigasi independennya? Saya kira ini sedang berjalan ya, proses secara simultan. Karena ada banyak kasus pada saat yang bersamaan, ada yang meninggal. Mungkin soal yang meninggal ini 10 tadi saya maaf ya punya persepsi yang berbeda setidaknya pada hari ini dengan yang disampaikan oleh Firdian tadi. Misalnya yang di Makassar, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa di situ adalah tangan negara, karena yang
meninggal di DPR itu kan justru korban kebakaran dari gedung DPRD yang notabene disulut oleh perusuh yang membakar gedung DPRD, dan dan itu tentu saja bukan aparat hukum yang bertindak pada waktu itu. Jadi Baik. saya kira harus diproses satu-satu, termasuk juga polisi sedang memproses anasir-anasir perusuh di berbagai titik di seluruh wilayah Indonesia, kan jumlahnya banyak. Jadi tidak bisa pukul rata. Kalau misalnya nanti ternyata hasilnya tidak memuaskan, mungkin saja ada usulan-usulan. Tetapi saya kira ini sekali lagi sudah Oke. diproses dengan sebaik-baiknya. Baik, saya ke Mas Adi, konsekuensi politiknya apa kalau tuntutan 17+8 ini tidak semua terpenuhi? Ya, saya kira memang secara prinsip pasti akan dinilai oleh publik bahwa pemerintah, DPR, partai politik, dan tim ekonomi itu belum bekerja secara maksimal. Karena 17 tuntutan itu kan belum sepenuhnya. Tapi kan kita juga harus membaca secara realistis, Mas. Memberikan waktu kurang lebih misalnya seminggu untuk merealisasikan 17 janji, itu tentu bukan perkara gampang. Tapi kalau saya tangkap itu adalah niat baik, progress report yang sudah dilakukan oleh partai politik, DPR, dan pemerintah. Partai itu kan jelas, sudah menonaktifkan 5 anggota dewan yang dinilai menjadi biang huru hara. Meski pada saat yang bersamaan kita juga melihat bagaimana partai politik tidak memecat. Karena salah satu tuntutannya adalah memecat kader-kader partai yang ada di DPR yang kemarin menimbulkan kontroversi. Termasuk juga misalnya bagaimana DPR sudah berkomitmen. Tak ada lagi tunjangan, tak ada lagi moratorium untuk keluar negeri dan semacamnya. Bagi saya ini sudah sebagai bagian dari modal besar. Meski pada saat yang bersamaan harus kita akui, kalau tuntutan-tuntutan jangka pendek 17 poin ini tidak sepenuhnya tidak dipenuhi, saya yakin bahwa kelompok-kelompok aktivis yang menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat ini akan dimasukkan pada agenda-agenda jangka panjang. Karena dalam banyak hal agenda jangka panjang dan agenda jangka pendek itu saling beririsan satu sama yang lain. Tugas partai, tugas DPR, tugas presiden, tugas kementerian, termasuk juga tugas bidang ekonomi. Baik, saya ke Firdian. Firdian, mumpung ada Bang Kodari nih, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dari tuntutan Anda yang 17 tuntutan warga ini, apa yang paling urgent yang ingin disampaikan agar hari ini ada ini? Semuanya, kenapa 17 tuntutan itu cuma 1 pekan? Karena biasanya kami menghitung visible sekali kalau negara punya political will untuk mengungkapkan hal tersebut. Tapi kalau ngomongin paling urgent adalah kita ngomongin soal keselamatan warga sipil. Negara sudah seharusnya menjamin keselamatan dan rasa aman untuk warga sipil. Salah satu kami inginkan adalah bebaskan seluruh demonstran yang ditahan oleh kepolisian tanpa syarat, tanpa bergen, tanpa daya tawar, tanpa diotak-atik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka-mereka yang juga akan menjadi saksi di lapangan seperti apa yang terjadi. Ini saya melihat nuansa di mana diberikan gitu ya. Terus kepolisian membuat berbagai tagar-tagar aman bersama rakyat dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satu berita pun yang saya lihat soal kepolisian dipecat, dipenjara, melakukan kekerasan. Bagaimana polisi yang, tapi kan itu yang nobrak Afan juga akhirnya dipecat. Ya ini nobrak Afan doang. Emang cuma Afan yang meninggal di demonstrasi ini? Ada 10 yang meninggal di demonstrasi ini. Ada ribuan yang luka-luka. Satu teman saya anak 4, dia diculik oleh aparat, kemudian dia sekarang ada dalam posisi koma. Nggak ada di berita, nggak ada. Tapi itu nyata dalam. Itu poin saya kalau ngomongin itu, ya adalah keadilan sembari parsial. Karena bagaimana tadi DPR, reformasi partai politik dan lain sebagainya. Oke, silakan Bang Kodari tanggapannya. Ya, kalau bicara mengenai perhatian kepada korban, ya sekali lagi tidak bisa dipukul rata. Ini Dek Firdian kan sudah mengulang 2 kali bahwa 10 korban itu seolah-olah semuanya oleh aparat. Padahal saya kira kita semua yang mengikuti pemberitaan sepakat bahwa setidaknya yang di Makassar itu ya 3 dari 4 orang itu adalah korban dari kekerasan atau dari perusuh. Nah, memang kita harus mencoba juga membaca dari kacamata teman-teman kepolisian bahwa yang di lapangan itu kan memang ada demonstran tetapi juga ada perusuh begitu. Jadi kalau langsung dilepas semua juga ya balik lagi kan proses hukumnya kan harus dijalani begitu loh. Bahwa sebetulnya ini yang ditahan ini adalah demonstran atau kemudian perusuh yang anarkis.
Kalau demonstran saya yakin pasti akan dilepaskan. Tetapi kalau perusuh, rasanya kan harus diproses secara hukum begitu. Yang jelas semua ini pasti akan memakan waktu. Saya tahu bahwa teman-teman di pemerintahan berusaha untuk sebaik-baik mungkin untuk memberikan perhatian dan solusi, termasuk misalnya almarhum Afan Kurniawan itu orang tuanya dibantu perumahan dan cepat sekali itu kejadian pada hari Kamis kalau tidak salah hari Senin sudah bisa direalisasi, dan yang jelas pada hari ini dari 10 itu lepas dari apapun sebabnya Kementerian PKP dan Kementerian Kemendagri sekarang sedang mengumpulkan data untuk menyiapkan bantuan perumahan juga. Jadi tidak lepas begitu saja ya Bang Kodari ya? Tidak. Oke. Kita tangkap poinnya di situ. Tidak lepas begitu saja, tidak lepas tangan begitu saja. Yang di Makassar itu akan diberikan bantuan nanti hari Kamis minggu depan. Baik, waktu kita terbatas, saya terakhir ke Bang Firdian. Bang Firdian ini masih di sana meminta tuntutan 17+8 ini bisa dipenuhi atau tidak. Sampai jam berapa di sana Anda bersama dengan teman-teman mengawal tuntutan ini? Mas, jadi hari ini nama kita tuh Seruan Aksi Damai, piknik rakyat nasional. Jadi ini pada pulang, semua lagi pada foto-foto aja. Nah, poinnya adalah kami ini sepakat dengan negara yang pengen segala hal disampaikan dengan damai. Toh masyarakat juga pengennya damai kalau misalnya bisa. Makanya poin saya gini loh. Ini kan kita udah damai nih, udah tenang, piknik. Bahkan tadi kita di panggung ada Badru yang nyanyi lalu ingat mati, ingat apa gitu. Kita benar-benar sopan itu, santai itu. Poin saya adalah, ini rakyatnya udah santai, udah damai. Nah jangan dong akhirnya negara, baik DPR, polisi, tentara, pemerintah, aji mumpung. Kita yang udah damai malah jadinya dianggap nggak punya daya tawar, nggak punya kekuatan, nggak menakutkan, nggak bisa menggoyang. Jangan kayak gitu. Kami berharap mereka semua mendengar dengan rasa damai ini tidak berarti menghilangkan rasa harapan yang kami ingin berikan. Baik. Dengan aksi damai lantas tidak membuat semangat untuk terus mengawal tuntutan 17+8 ini ya. Kita nanti akan seperti apa respon dari DPR maupun pemerintah seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Kodari. Terima kasih rekan-rekan telah bergabung bersama kami di diskusi Kompas Petang kali ini. Ada Wakil Kepala Staf Kepresidenan Bang Muhammad Kodari, lalu ada mantan Ketua BEM 4 Firdian, dan juga ada analis politik Mas Adi Praitno. Salam sehat semuanya.